Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Good morning. Apa kabar hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 1. Seperti yang bisa kalian lihat, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan air. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang pengenalan air, Mister akan membacakan mengapa kita harus mempelajari pengenalan air. Yang pertama, peserta didik mengetahui tentang apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat di dekat air. Yang kedua, peserta didik memahami aturan-aturan saat berada di dekat air. Jadi, mengapa kita harus mempelajari air hari ini? Agar kalian mengetahui dan memahami apa saja aturan-aturan, apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan saat berada di air atau di kolam renang. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara kita agar dapat mengenal air? Cara mengenal air dapat dilakukan dengan sering-sering bermain air dan latihan berjalan di air. Nah, Mister mau tanya nih, siapa yang di sini suka bermain air? Ayo, siapa yang saat mandinya lama, main-main air dulu? Atau siapa yang dulu sering diajak sama papinya atau maminya pergi ke kolam renang? Nah, ada yang udah pandai berenang belum? Kalau belum, main-main air saja dulu ya. Jangan langsung berenang. Jadi, cara agar kita dapat mengenal air adalah dengan sering-sering bermain air dan latihan berjalan di air. Nah, anak-anak, bermain air yang Mister maksud tadi dapat dilakukan di kolam renang ya. Jadi bukan kamar mandi. Kalau kalian sedang berada di kamar mandi dan sedang mandi, kalian harus menyegerakan atau menyelesaikan mandinya. Jadi jangan terlalu lama. Karena kalau kalian terlalu lama mandinya, dikhawatirkan kalian bisa masuk angin dan menjadi sakit ya. Jadi kalau kalian mau bermain air, mainlah di kolam renang. Nah, yang kedua, anak-anak harus bersama orang tua dan harus diawasi saat bermain. Jadi kalian tidak boleh ya pergi ke kolam renang sendirian atau bersama teman. Kalian kalau mau pergi ke kolam renang, pergilah sama papi kalian atau sama mami kalian dan harus terus diawasi, tidak boleh main terlalu jauh. Yang ketiga, bermain di air itu sangat menyenangkan loh anak-anak. Namun harus hati-hati karena dapat pula sangat berbahaya. Agar kalian tetap aman, pilihlah kolam yang dangkal sesuai dengan tinggi tubuhmu. Jadi kalau seandainya tinggi kalian itu 120 cm ya, kalian bisa di kolam yang tingginya kira-kira sedada atau seperut kalian ya. Kolam tersebut aman untuk kalian. Jangan coba-coba kalian berenang atau bermain di kolam yang dalam ya jika kalian belum bisa berenang. Ini dia hal yang boleh dilakukan saat kalian berada di air. Yang pertama, kalau kalian mau latihan berjalan,
berjalan dengan santai, tidak boleh lari-larian, ataupun tidak boleh lompat-lompat ya di pinggir kolam. Kalian tidak boleh lari-lari, tidak boleh lompat-lompat ya. Kemudian kalian harus berjalan dengan santai. Yang kedua, pakailah pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kolam renang. Jadi pergi ke kolam renang tidak bisa pakai pakaian senam ya, atau kalian pergi ke kolam renang pakai kemeja atau pakai jas ya, atau pakai baju kurung ya, tidak cocok dengan kolam renang. Pakailah pakaian yang nyaman. Yang ketiga, ikuti selalu arahan dari orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua harus diikuti, karena orang tua ingin kita tetap selamat meskipun kita berada di kolam renang. Selanjutnya, hal yang dilarang. Kalau tadi ada hal yang diperbolehkan, ini ada hal yang dilarang. Jadi, di kolam renang kalian tidak boleh berlarian, tidak boleh lompat-lompat di pinggir kolam ya, karena kalau kalian lari-lari di pinggir kolam, terus terpeleset, kepalanya terjedot, nanti bisa berdarah ya. Atau kalian terpeleset, akhirnya kalian masuk ke dalam kolam yang dalam. Kalau tidak bisa berenang, nanti bisa terlelap air dan harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalian juga tidak boleh bergurau yang berlebihan, ataupun kalian dorong teman-temannya ya. Anak-anak itu kan kalian suka ya main dorong-dorongan. Nah, kalau di kolam renang nggak boleh. Nanti kalau seandainya kalian dorong temannya, lalu temannya terpleset masuk ke dalam kolam, nah tak boleh ya. Yang ketiga, jangan masuk ke kolam yang dalam. Seperti yang Mister sampaikan tadi, sesuaikan dengan tinggi kalian ya. Airnya itu hanya boleh sampai sebatas dada atau di bawahnya. Tidak boleh sampai melebihi leher. Nanti kalau kalian berada di kolam yang dalam, yang lebih daripada leher kalian, ketika kalian ingin belajar berjalan, terpleset, kalian malah terlelap ya, dan harus diberikan pertolongan. Oke anak-anak, jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara mengenal air, yaitu dengan cara sering-sering bermain air atau sering-sering mengunjungi kolam renang ya. Kemudian kalian bisa berlatih berjalan dan kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Perlu diingat, ada aturan yang boleh dilakukan dan yang dilarang saat aktivitas air. Jadi tidak suka-suka aja kalau seandainya kalian berada di dalam kolam renang ya. Ada aturan-aturannya seperti yang sudah Mister sampaikan barusan. Oke anak-anak kelas 1, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang pengenalan air. Sampai bertemu pada tatap muka selanjutnya. Mister akan memberikan video pembelajaran. Kita akan melanjutkan materi kita. Bagi anak-anak yang sudah menonton, Mister ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.